Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi, farsyadani ila tarkil ma'asi, fa innal hifdza fadlun min ilahin wa fadlullahi la yu'ta li'asi." Aku mengadu kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku. Ia menunjukiku agar meninggalkan maksiat, karena sesungguhnya hafalan adalah anugerah Tuhan, dan anugerah Tuhan tak akan diberikan pada orang yang bermaksiat. Baik, ini adalah apa? Ya, perkataan Imam Syafi'i. Ketika kemudian Imam Syafi'i mengadukan perkara buruknya hafalannya kepada gurunya yang bernama Waqi'. Jadi Imam Syafi'i ini adalah ulama yang begitu cerdas. Maka disebutkan ketika Imam Syafi'i ini membaca buku seperti ini, satunya ditutup. Kenapa? Karena kalau kelirik langsung masuk, sehingga rancau hafalannya. Ini kekuatan hafalan Imam Syafi'i luar biasa. Bedanya kita dengan Imam Syafi'i. Ya, kita mau ngafal satu ayat, kita plototin berkali-kali, tidak masuk-masuk. Imam Syafi'i sekali lirik saja sudah masuk. Maka kemudian ketika membaca kitab ditutup sebelahnya, supaya nggak kelihatan. Nah kalau sini apa? Ya kelirik, nanti ya rancau hafalannya. Ya dikisahkan suatu hari Imam Syafi'i pergi ke pasar. Ya ketika sampai di pasar melihat ya betis seorang wanita yang tersingkap. Nah betis itu apa? Kaki ya. Ya kaki seorang wanita tersingkap, kemudian apa? Tanpa disengaja Imam Syafi'i melihat itu. Pulang, maka kemudian banyak hafalannya yang kemudian rancau, banyak hafalannya yang hilang. Maka kemudian datang dia kepada gurunya Waqi' dan mengatakan, "Syakautu ila Waqi' su'a hifdzi." Aku bertanya kepada guruku Waqi' terkait dengan buruknya hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, maka kemudian apa? Imam Waqi' menunjukkan kepadaku agar meninggalkan maksiat. Fa innal hifdza fadlun min ilahin. Sesungguhnya apa? Hafalan itu adalah keutamaan yang Allah berikan ya kepada seseorang. Wa fadlullahi la yu'ta li'asi. Sedangkan apa? Keutamaan Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Masya Allah. Jadi bagaimana Imam Syafi'i itu menjaga dirinya dari kemaksiatan, melihat satu betis tersingkap tanpa sengaja, hafalannya rancau. Maka wajarlah kalau kemudian kita hidup di zaman hari ini, hafalannya kacau-kacau kan itu. Pergi ke pasar bukan hanya betis yang dilihat itu kan gitu ya. Puyam-puyam pupu ayam berkeliaran kan gitu ya. Pakai dalil lagi kan gitu. Kalau pandangan pertama itu Pak Ustadz itu insya Allah halal kan gitu ya. Maka kemudian habis hafalan. Ya, kalau di Yaman, masya Allah terjaga. Ada Ustaz Fahad, ya terjaga. Ada kota namanya Tarim, masya Allah. Di kota Tarim ini semuanya ya wanita-wanita bercadar. Bahkan pasar itu ada pasar khusus untuk wanita, pasar khusus untuk laki-laki. Dan mereka sangat menghormati betul, terjaga. Ada yang lebih kekotaan sedikit, yaitu di kota Mughal. Tempat kita tinggal dulu di kota Mughal. Di sana sudah banyak mal-mal ya, sehingga kemudian banyak orang-orang yang tidak memakai cadar. Ya. Banyak orang-orang yang tidak memakai cadar. Ya, di sana itu yang badung-badung itu nggak pakai cadar kan gitu ya. Masya Allah ya. Kalau kita ada kota Aden namanya, di Aden itu luar biasa. Banyak halawatul Aden kan itu. Tahu halawa misalnya? Halawa itu apa? Manisan kan itu. Halawatul Aden itu manisan Aden kan itu. Ya, jadi mahasiswa itu mau kemana? Ke Aden. Sudah di sana, awas hati-hati banyak manisan. Saya nggak paham itu. Manisan apa kan itu? Ketika sampai di pasar, manisannya mana kan itu? Oh ternyata banyak yang manisan berseliweran kan gitu ya. Nggak memakai cadar kan ya. Nah maka kemudian apa? Ya betul-betul terjaga. Luar biasa Imam Syafi'i ini hanya melihat betis saja tersingkap tanpa sengaja lupa ya. Nah, ini makanya santri-santri ini kalau menghafal jangan di depan situ. Ada yang senang menghafal di pos kampling itu ya, sambil menghafal antum sudah dapat nih satu muka nih kan gitu. Ada orang pakai motor tuh, pakai celana pendek perempuan lewat kan gitu, ngelirik hilang hafalannya ya. Maka cari ya tempat ya gedung yang sepi ya, gitu. Maka disebutkan oleh para ulama itu ya tempat yang paling enak, yang paling bagus untuk menghafal adalah di ruangan menghadap tembok ya. Dan dihindari kemudian menghafal di tempat yang hijau ya. Sehingga kemudian pikirannya akan buyar ya.
Lanjut, Ustaz. Bersiwak, meminum madu, memakan kemenyan putih dengan dicampur gula, dan menelan buah kismis merah sebanyak 21 butir setiap hari, semuanya dapat mempermudah seseorang dalam menghafal dan menyembuhkan berbagai penyakit. Baik, cukup. Ya, ini tajribah juga. Dari mana ini kan gitu ya? Ini adalah tajribah, pengalaman dari para ulama, dari guru-guru mereka. Imam Azharuddin dikabarkan, ya kalau ingin kuat hafalannya seperti ini, bersiwak. Ya, maka santri penghafal Quran kok kemudian males gosok gigi, ya, untune gudal-gudal, ya, apa namanya, kuning-kuning kan gitu ya. Ya, maka jangan, pantas lupa-lupa kan. Ya, maka bangun tidur, ya, secara tahu sikatan, kemudian hafal kan. Ya, maka apa? Banyak bersiwak, banyak gosok gigi. Ya, kemudian meminum madu. Ya, maka persiapan madu. Memakan kemenyan putih. Kemenyan putih di sini luban namanya. Ya, luban itu seperti kemenyan. Ya, dan ini ada di Arab, ya, di Yaman itu banyak luban. Ya. Jangan kemudian apa nanti ada kemenyan itu yang tempat kita dimakan keracunan, hati-hati. Ya, maka terjemahannya kan, oh, kemenyan putih seperti apa? Kemenyan putih itu luban. Memang sengaja kemudian apa dimakan untuk mengharumkan mulut gitu. Ya, untuk mengharumkan mulut. Ya. Namanya luban. Memakan kemenyan putih atau luban dengan dicampur gula. Dan menelan buah kismis merah sebanyak 21 butir setiap hari. Semuanya dapat mempermudah seseorang dalam menghafal dan menyembuhkan berbagai penyakit. Nah ini harusnya jajanan santri ini seperti ini. Ini ada Mas Wahid ini, menjaga koperasi kan. Ya, di koperasi itu yang dijual apa? Madu, siwak, ya, luban itu, ya, kemudian buah kismis yang yang dijual. Nah, ini kemudian apa? Segala sesuatu yang dapat mengurangi pelindiran dahak dan lemak juga dapat mempermudah menghafal. Yang dapat mengurangi lendir dahak itu dapat memudahkan untuk menghafal. Berarti apa? Lawannya yang memperbanyak dahak itu kemudian apa? Menyulitkan seorang untuk menghafal. Apa yang memperbanyak dahak? Gorengan kan gitu. Nah ini koperasi itu gorengan, bakwan, tahu bunting kan gitu ya, udah campur coklatnya yang pedas itu, ya, habis itu nggak pernah gosok gigi pula kan gitu ya. Ya, maka kemudian hafalannya amburadul ini seperti itu, ya. Begitu sebaliknya, sesuatu yang memperbanyak lendir dahak dapat membuat seorang mudah lupa. Nah, ini ya, maka kemudian apa? Goreng-gorengan ini dihindari, ya, sedikit ya. Kalau kemudian nggak bisa meninggalkan semua ya sedikit. Ya, goreng-gorengan, ya, dihindarkan. Lanjut, Ustaz. Segala sesuatu yang dapat mengurangi perlendiran dahak dan lemak juga dapat mempermudah menghafal. Begitu sebaliknya, sesuatu yang memperbanyak lendir dahak dan membuat seseorang mudah lupa. Penyebab lupa adalah melakukan maksiat, banyak dosa, gelisah dan sedih karena urusan dunia serta sibuk dan hatinya terikat dengan urusan dunia. Telah kami sebutkan sebelumnya bahwa orang yang berakal tidak selayaknya terlalu tergila-gila dengan dunia, sebab ia memberi mudarat dan tidak memberi manfaat. Oh iya, penyebab lupa adalah melakukan maksiat. Maka tadi disebutkan dalam syair Imam Syafi'i, ya, ditunjukkan wa fadlullahi la yu'tali li'asi. Kemudian apa? Keutamaan Allah itu dia diberikan kepada pelaku maksiat. Maka menghindarkan kemaksiatan. Ya, kemudian apa? Banyak dosa. Ini ya, dosa itu diantaranya melanggar bagi santri yang di pondok pesantren. Banyak melanggar, ya, tidak mengikuti peraturan yang ada. Nah, ini sulit menghafal. Gelisah dan sedih karena urusan dunia. Ya, banyak memikirkan urusan dunia. Aduh, Ustaz, ya, kalau mondok ini nanti nggak bisa nabung kan kita. Kalau nabung kan nanti bisa untuk beli motor misalnya kan ya. Nah, ini sudah nggak akan hafal Quran ini. Ya, maka harus fokus. هبت كالريح قوية جبت كالنار وضية